Mitos atau fakta, kondisi runner's high atau rasa enteng dan bahagia saat lari adalah bukti bahwa jantung kita sedang dalam kondisi prima. Nah, kalau tadi kan kita udah nanya-nanya nih. Ya. Nah, ini mungkin ada kita akan main game namanya mitos atau fakta nih, Dok. Betul. Selama ini kan ada banyak orang yang beranggapan ini, beranggapan itu. Ya. Cuma nggak tahu itu beneran faktanya atau itu sebenarnya Kita langsung mitos. nanya ke Dokter Lia langsung terus memastikan itu mitos atau fakta ya, Tom ya. Langsung pertanyaan pertama, Dok. Betul. Mitos atau fakta? Minum obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol sebelum race maraton adalah trik cerdas biar kaki nggak berasa sakit. Mitos. Kenapa, Dok? Nah, jadi kalau kita dengan minum analgetik itu maksudnya anti nyeri gitu ya. Nanti kalau misalnya terjadi kondisi tertentu cedera otot, cedera sendi pada saat aktivitas, pada saat olahraga, jadi nggak ketahuan dari pas ringan, malah lanjut terus Langsung olahraga. ketahuannya pas obatnya Pas udah berat, berhilang. nggak ada, betul. Tiba-tiba berasa udah sakit. nggak ada efeknya lagi dari obat tersebut, loh kok nyerinya makin berat, ternyata ada masalah yang berat jadi memperparah gitu. Oh, gitu. Jadi tidak disarankan. Nggak boleh guys. Oke. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Mitos atau fakta, kondisi runner's high atau rasa enteng dan bahagia saat lari adalah bukti bahwa jantung kita sedang dalam kondisi prima. Mitos. Mitos lagi. Mitos. Nah itu apa dok? Oke, jadi runner high itu sebenarnya olahraga apapun ya, nggak cuma lari aja gitu kan. Jadi dengan olahraga sebenarnya tubuh kita tuh memproduksi hormon namanya endorfin. Ya. Jadi Gitu. bahagia gitu, Dok. Betul, gitu. Jadi kan salah satu trik kalau orang stres olahraga karena itu ada si produksi hormon endorfin itu sama ada hormon endokannabinoid gitu ya. Jadi rasa bahagia, rasa nggak lemas gitu. Jadi dengan olahraga tuh kayak gitu. Nah, itu bukan patokan kalau jantung itu prima karena memang normalnya memang olahraga pasti memproduksi itu di tubuh kita. Oh gitu. Gitu. Berarti belum tentu jantungnya sehat, harus periksa ya. Ya tetap harus periksa. Nah, kalau misalnya, Dok, mitos atau fakta selanjutnya. Misalnya ada orang yang memang rajin olahraga atau ada jalan kaki setiap minggu ada lari gitu. Itu bahwa dia membuktikan bahwa ternyata dia adalah orang yang lebih sehat daripada orang yang tidak pernah olahraga. Mitos. Mitos juga. Jadi sehat itu kan bukan cuma dari faktor olahraga aja. Memang faktor olahraga itu salah satunya gitu ya untuk mencegah gitu ya, untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa terjadi. Tapi kan nggak cuma itu gitu. Ada makanan, faktor makanan. Ya betul. Faktor riwayat sakit yang sebelumnya gitu yang tadi riwayat hipertensi kah, riwayat jantung kah gitu ya. Jadi nggak cuma dari olahraga aja gitu. Jadi dari banyak faktor juga. Istirahat juga termasuk kan. Iya. Istirahat toh makanya toh. 7 sampai 9 jam. Ya, betul. Jam. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Mitos atau fakta, nyeri dada sebelah kiri saat olahraga adalah tanda pasti kalau jantung kita sedang dalam bahaya. Seperti yang tadi kita bahas Ya. ya, mitos. Mitos. Gitu. Jadi belum tentu nyeri dada di kiri itu pasti jantung. Nyeri jantung itu yang tadi nyerinya khas gitu. Malah nggak bisa ditunjuk di mana Ya. gitu kan. Nah, paling sering kalau nyeri dada bisa ditunjuk paling sering itu otot. Oh, karena ada Gitu. ototnya mungkin nyeri atau ada cedera gitu ya, Dok. Jadi ngerasa tuh kok sakit ya di sini ya, atau masalah di paru-paru kan juga bisa. Oke. Lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya. Olahraga malam hari di luar ruangan lebih berbahaya untuk jantung. Mitos gitu. Jadi sebenarnya bukan fokus ke jantungnya gitu. Jadi kan dengan olahraga di malam hari sebenarnya kondisi tubuh kan sebenarnya udah mempersiapkan Untuk untuk istirahat. Betul. Jadi dia udah prepare untuk istirahat, ternyata dipakai lagi dengan olahraga. Apalagi kalau olahraga dengan intensitas yang tinggi, yang berat gitu. Jadi tubuh kayak dikasih ekstra lagi nih untuk kerja lagi gitu, metabolisme pasti lebih tinggi lagi gitu. Nah terus kalau beda nggak di luar ruangan sama di dalam ruangan? Nah kalau di luar ruangan itu pada saat sore hari kan kondisi udara juga tidak sebaik pada saat pagi hari Betul, gitu betul ya kan. banget. Jadi sebenarnya bukan langsung ke jantung ya sebenarnya, tapi lebih ke kondisi tubuhnya aja sih. Iya, butuh istirahat ya. Betul. Oke dok, selanjutnya. Mitos atau fakta, jika orang awam melakukan CPR pada korban henti jantung bisa bikin tulang rusuknya patah. Fakta. Fakta? Fakta.
Itu kan gitu. Jadi nggak penasaran cuma nih. orang awam gitu, CPR memang resikonya. Dan kami tenaga medis pun bisa resiko juga yang sama. melakukan itu, betul. Jadi kan tulang rusuk kita ini di sampingnya itu adalah tulang rawan. Nah, itu kalau kita kompresi, resiko memang terjadi patahan betul. gitu. Oh, berarti emang resikonya tinggi juga ya kalau misalkan tidak ada tim medis tuh yang dekat terus kita ngelakukan CPR agak ngeri ya. Silakan Tommy. Mitos atau fakta selanjutnya ya, Dok. Otak seseorang yang mengalami henti jantung bisa mati permanen hanya dalam waktu 4-6 menit jika tidak diberikan CPR. Fakta. Betul, otak tuh sesingkat itu dia masa hidupnya gitu ya. Sekalipun misalnya kita udah CPR gitu kan, yang tadi itu yang kita bilang kita 2 menit kita cek, 2 menit kita cek. Itu kan berarti kan kurangnya oksigen gitu. Kita sebut hipoksia cerebri, kurangnya oksigen ke dalam otak gitu. Nah, itu bisa terjadi permanen. Misalnya dia udah sadar lagi nih, pasti ada keluhan-keluhan gejala-gejala yang gejala sisa. Betul. Bisa kejang gitu, terus bisa penurunan kesadaran. Jadi nggak sembuh sempurna. Gitu. Ngeri ya. Jadi lebih mencegah gitu kan. Oke Dok, yang selanjutnya, mitos atau fakta, minum minuman energi sebelum lari aman untuk semua orang? Mitos. Nah, jadi minuman energi kan biasa isinya tuh elektrolit, Iya. gula, glukosa, sama ada kafein. Nah, kafein itu kan bisa memacu jantung itu denyutnya lebih cepat gitu. Nah, takutnya pada pasien dengan aritmia, riwayat aritmia itu yang riwayat irama jantung ada masalah itu, nah itu kan nggak boleh gitu, bahaya. Mitos atau fakta selanjutnya, jalan kaki 30 menit setiap hari sudah memberikan manfaat bagi kesehatan jantung. Fakta. Fakta. Betul gitu. Jadi walaupun dengan Jalan jalan kaki aja 30 itu udah cukup gitu, karena Oh. jadi aliran darah kita jadi lebih lancar gitu. Terus juga menjaga otot jantung kita gitu. Jadi Kalau lebih misalkan baik. kita pulang dari kantor ke stasiun Gondang Dia setiap hari itu berarti Kan deket banget itu, deket. tapi kan lumayan kalau tiap hari Lo bolak kalau balik. mau sehat, lo tiap minggu ada yang lo ajak pacaran, kan jalan tiap week. Jalannya beda ya. Dok, saya penasaran nih. Misalkan kita olahraga nih malam, mungkin mulai jam 8 selesai jam 10. Nah, emang benar ya? Ini nggak tahu ya, nyambung ke fakta atau mitos. Kalau mandi malam juga menjadi pemicu henti jantung. Habis olahraga malam-malam, kelar jam 10, pulang ke rumah jam 11, terus mandi, itu bahaya nggak dok? Sebenarnya untuk jantungnya aja sih nggak Nggak mitos aman, itu ya. mitos ya, Cuma oke. memang untuk kesehatan yang lain gitu kan, sebenarnya suhu tubuh kita kan pas lagi tinggi, apalagi olahraga gitu kan, sudah lagi tinggi, terus lebih baik kita mandi, ya itu pengaruh ke metabolisme aja, tapi tidak langsung ke jantungnya. Jantungnya, Gitu. oh, Ya kalau bisa gitu. ya dihindari untuk Karena mandi banyak, yang terlalu malam. awas lu nanti kena serangan jantung habis Jantung, olahraga betul. mandi. Enggak, itu kayak mitos. Bener. Ini mitos atau fakta terakhir, Dok. Duduk terlalu lama bisa menyebabkan penyakit jantung. Mitos. Gitu. Tapi di sini maksudnya bukan duduknya aja, kurangnya aktivitas sebenarnya. Tapi bukan penyakit jantung gitu ya. Faktor resiko yang terjadi penyumbatan tadi, penyumbatan di pembuluh darah jantung kan salah satu faktor resikonya kalau kita kurang aktivitas gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi bukan duduk bikin penyakit jantung, betul. Enggak. Kurang aktivitasnya yang bikin jadinya bisa menyebabkan yang namanya penumpukan di dalam pembuluh darah dan salah satunya jadi penyakit jantung. Betul. Nah dokter, terakhir nih penutup, mungkin dokter punya saran buat teman-teman yang runners yang mungkin masih pengen penasaran ikut maraton, tapi apa ya sih persiapan yang harus disiapkan mereka sebelum ikut event tersebut, lari tersebut? Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali ini baru mau memulai gitu ya untuk maraton ini, silakan gitu ya, karena itu kan efek baik juga gitu ya untuk tubuh kita. Mau dibilang FOMO di awal ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Yang penting emang udah niat dari awal untuk hidup lebih baik lagi. Tapi tolong dipersiapkan dulu sebelumnya gitu. Jadi sering latihan gitu, jangan cuma langsung ikut eventnya aja gitu. Tapi tetap harus latihan, itu yang dipersiapkan juga. Kalau ada waktu, kalau bisa sih melakukan pemeriksaan medical check up juga. Nah, kalau misalkan mau melakukan pemeriksaan atau medical check up nih, Dok, di Rumah Sakit Harapan Bunda, ada nggak, Dok, tuh paket-paketnya hari apa aja bisa datang ke sana, Dok? Oke. Ada di unit medical check up itu Senin sampai Sabtu, paketnya berbagai macam juga. Ada salah satunya juga untuk yang treadmill tadi itu gitu. Jadi banyak spesialis juga yang terlibat di dalam paket-paket tersebut. Nice banget. Jadi mungkin minggu depan mau race atau mau coba latihan, jangan lupa check up. Ketemu sama Dokter Lia ya. Betul. Rumah Sakit Harapan Dok, Bunda. bentar. Satu lagi penasaran. Nambah gocek. Ini Nambah gocek. ini case temen ada yang suka event lari juga. Dia itu pulang misalkan eventnya di hari Minggu, tapi satunya dia ada aktivitas sampai jam 12 malam. Sedangkan event lari kan startnya jam subuh. Udah pasti kurang tidur. Nah, itu baiknya gimana, Dok? Taktiknya gimana, strateginya tuh? Apakah
Diikhlaskan saja, nggak usah ikut event lari, atau tetap maksain? Kalau Baiknya emang gimana harus tuh, Dok? doang sebenarnya nggak boleh sih Ya, nggak boleh kan, sebenarnya. Dok, ya? Oke. Istirahat terus sebenarnya aja H-1 aja biasanya apalagi kalau yang lari jarak jauh ya nggak disarankan tuh untuk latihan gitu loh. Nah, Gitu latihan aja enggak gitu bener-bener rest day gitu istirahat sampai besoknya mau mulai maratonnya itu Nah, itu, gitu. teman Jadi saya kalau ada yang istirahat maksain. jangan dipaksakan. Jangan ya. Tapi minimal istirahatnya berapa lama sih, Dok? Untuk tidur ya. Misalkan dia tahu bahwa waktu itu dia kurang tidur, cerita temennya Iya. Adit. Misalkan cuma dapat 3 jam, 4 jam, Iya. habis itu mau olahraga. Sebenarnya kalau misalnya sebelum melakukan olahraga, dia normalnya tidurnya Ideal minimal ya. berapa jam sih, Dok? Sebenarnya sih nggak ada idealnya. Cuma kalau dewasa sebenarnya 6 jam aja udah 6 cukup jam sih cukup. sebenarnya. Nggak harus 7 sampai 8 jam. Oh gitu. Baik, Dok. Baiklah, terima kasih Dokter Lia udah Sama-sama. sharing-sharing sama kita. Semoga dengan sharing dari Dokter Ya. Lia ini juga membuat ada banyak orang yang akhirnya tidak mengalami kejadian seperti yang kemarin ya. Betul banget, Tommy. Waktu maraton ada yang akhirnya kolaps dan akhirnya membuat ada beberapa pemberitaan-pemberitaan. Ya. Semoga kita semua semakin sehat hidupnya. Amin. Semakin membuat kita semakin aware bahwa cek kesehatan itu penting, ya. Betul. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Baiklah, terima kasih juga Okezoners yang sudah menyaksikan obrolan kita pagi hari ini. Saksikan terus Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Ya. Kita saya Tommy pamit, Saya Adit pamit. Dokter Lia Dokter juga Lia pamit. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa, selamat pagi dan salam olahraga. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.